Kita lanjutkan lagi. Sekarang kita agak ke filsafatnya ya, teman-teman, tentang identitas ini. Jadi nanti bagaimana sih cara kita membangun identitas, membentuk identitas, itu kalau secara filosofis juga bergantung pada filosofi hidup masing-masing orang. Dalam catatan saya, ketika orang membangun identitas itu berhubungan dengan cara dia memahami hidup. Nah, orang memahami hidup itu secara umum, ini secara umum saja ya, ada 4 gaya. Ada gaya fatalistik, ada gaya humanistik, ada gaya dualistik, ada gaya konstruktivistik. Fatalisme, humanisme, dualisme, dan konstruktivisme. Ini kita mulai belajar filsafatnya ini. Nah, dari perspektif fatalisme, menganggap ya hidup ini sudah sepenuhnya ada mekanismenya. Manusia itu tidak bebas di hadapan mekanisme-mekanisme ini. Termasuk siapa aku, konstitusi diriku, dan lain sebagainya itu ya sudah ada polanya. Kalau bahasa agama ya sudah ada takdirnya sendiri-sendiri. Nah, bagi orang yang perspektifnya fatalistik ini, ya dia isinya hidupnya adalah pasrah saja. Jadi kalau ada orang yang, Pak, saya mengalir saja lah Pak, saya ikuti aliran hidup ini seperti apa. Nah, gaya seperti ini namanya gaya fatalistik. Ini saya tidak ngomong mana yang lebih benar, mana yang salah, mana yang pas ya. Ini perbedaan persepsi tentang hidup. Ada orang yang persepsinya fatalistik, sehingga dia gayanya cenderung pasrah saja. Kok bisa ya Pak ada orang yang gayanya fatalistik misalnya? Ya mungkin saja wong setiap orang itu sesuai dengan konstruksi sejarahnya masing-masing. Saya kasih contoh ya, misalnya kenapa kok ada orang fatalistik. Dalam ilmu kalam itu ada analisis misalnya tentang kenapa sih ajaran-ajaran, kalau dalam Islam itu ya Jabariyah misalnya. Jabariyah itu kan bahasa Arabnya dari fatalisme. Bahwa orang itu bisanya ya pasrah saja pada Tuhan. Kenapa ajaran ini bisa hidup misalnya di Timur Tengah zaman dulu misalnya. Nah, itu ada analisis begini, karena konstruksi geografisnya Timur Tengah itu, di situ kan banyak padang pasir, banyak. Jadi secara geografis itu manusia itu benar-benar tidak berdaya di hadapan alam. Kalau orang di padang pasir itu kalau kena badai pasir, kalau pas tidak ada air dan lain sebagainya, itu kan situasi yang tidak ramah untuk manusia. Berhadapan dengan situasi-situasi semacam itu terus-menerus, ya manusia kemudian cenderung pasrah. Ya mau gimana lagi kalau sudah situasinya begitu, geografinya begitu. Nah, ini sehingga ideologi seperti itu, pandangan seperti itu di sana hidup, diterima. Mungkin ini bisa dianalisis juga mengapa geografisnya Jawa itu seperti apa, kehidupan sosialnya masyarakat Jawa seperti apa, sehingga gaya hidupnya kok seperti itu. Nah, kembali pada identitas tadi, berarti ada orang yang memang pasrah saja, tidak pernah merenung dalam, berpikir serius tentang bagaimana aku harus mengkonstitusi diriku, membangun identitasku. Ini gaya fatalistik. Ada persepsi kedua, gaya nomor 2. Ini gaya humanisme. Kalau dalam pandangan humanisme itu kan yang berpandangan bahwa hakikatnya manusia itu baik. Kualitas-kualitas dirinya baik. Secara fitrah manusia itu positif.
Hanya orang-orang yang lupa, hanya orang-orang yang tersesat, yang tidak mau berpikir jernih dan lain sebagainya, yang kemudian hidupnya jahat, hidupnya rusak, hidupnya kacau. Manusia itu aslinya baik. Nah, orang yang punya pandangan seperti ini, cara dia membangun diri, membangun identitas itu dengan cara apa? Mengaktualkan potensi kebaikan yang ada dalam dirinya. Jadi, hidup sebagai manusia. Kita sering pakai istilah manusia yang manusia. Karena manusia yang manusia itu pasti baik. Karena hakikat sifatnya manusia itu baik. Ini namanya humanisme. Jadi kalau ada orang, bagaimana sampean membangun diri, membangun identitas diri ya, saya tidak macam-macam, yang penting jadi manusia saja yang baik. Nah, memang jadi manusia itu pasti baik dalam perspektifnya humanisme. Ini ciri kedua, jadi pandangan tentang konstruksi identitas. Ada yang ketiga, ada orang yang punya pandangan dualistik. Jadi manusia itu tidak hanya punya unsur kebaikan, tapi dalam dirinya juga ada potensi keburukan. Jadi manusia itu tidak baik saja. Ada baiknya juga ada buruknya. Jadi fitrahnya manusia itu ada ahsanu takwimnya, ada juga asfala safilinnya. Ada fujuroha, ada fujurnya, tapi juga ada watakwaha, ada takwanya. Ada positif, ada negatif. Nah, orang yang berpandangan dualistik seperti ini, cara dia memahami hidup, menjalani hidup adalah berjuang memenangkan yang baik dan menyingkirkan yang buruk. Jadi, hidup adalah perjuangan. Hidup adalah mengalahkan yang negatif dan memenangkan yang positif. Ini gaya dualisme. Jadi yang dianggap negatif itu disingkirkan, dikalahkan. Bahkan ada sampai mengalahkan sisi diri kita yang negatif. Dalam pikiran tasawuf tertentu, misalnya ada pandangan, misalnya dalam manusia itu yang sisi cahaya itu sisi batin dalamnya, sementara sisi fisik lahiriah jasadiah itu sisi kegelapan. Maka yang lahiriah harus disapih, dikalahkan, sementara yang batin harus dimenangkan. Ini sebenarnya cara berpikir dualisme. Jadi membangun identitas diri dengan cara memilih sisi baik diri kita, menyingkirkan sisi buruknya. Nah, ini gaya yang ketiga. Nanti ada gaya yang keempat. Gaya yang keempat ini namanya konstruktivisme. Konstruktivisme ini asumsi dasarnya begini, manusia itu seperti kertas kosong. Teman-teman pernah mendengar istilah ini ya, manusia itu terlahir kosong, tergantung nanti dia diisi apa, diwarnai dengan apa, dibentuk menjadi apa. Jadi kalau dalam Islam kan ada masyhur sekali hadis, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu dalam kondisi fitrah suci, fa'abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Dua orang tuanya lah yang membuat dia jadi Yahudi, jadi Nasrani, atau jadi Majusi. Jadi manusia itu kosong, tergantung nanti dia dibentuk seperti apa. Ini namanya konstruktivisme. Identitas itu tergantung kitanya mau dibentuk seperti apa. Nah, itu konstruktivis namanya. Jadi cara membangun identitas itu ada gaya fatalistik yang sudahlah pasrah saja, tidak usah direka-reka, jalan saja.
Ada yang gaya humanistik, yaitu mari kita hidup sebagai manusia yang manusia, karena karakter kemanusiaan itu baik. Ada yang milih, mari yang buruk-buruk kita tinggalkan, yang baik-baik yang kita ambil, dualistik. Ada yang konstruktivis, mari kita bangun diri kita sesuai cita-cita, ideal, keinginan kita. Nah, ini pandangan konstruktivis. Jadi ini perspektif-perspektif teman-teman ketika kita ingin membangun identitas diri. Ada lewat jalur fatalistik, humanistik, dualistik, dan konstruktivistik. Oke, kita lanjutkan. Kelihatannya materinya masih panjang. Nah, sebelum lanjut, ini ada problem yang menarik. Yaitu pertemuan antara playing role atau being ourselves, playing your role atau being yourself dalam hidup ini. Jadi ketika kita akan bermain identitas, itu biasanya ketemu dua hal. Kita ini kan punya banyak peran, banyak role. Kalau tadi saya bilang kita ini mahasiswa, kita ini kakak, kita ini orang tua, kita ini anak, kita ini mungkin anggota lembaga apa, ketua lembaga apa. Ini kan role-role, peran-peran yang harus kita mainkan di tengah masyarakat. Nah, yang kedua, itu kan bahasa kita role itu berarti yang ditempel dari luar. Definisi identitas yang pertama tadi. Tapi ada juga being yourself, dorongan dalam diri kita sendiri yang kita inginkan, passion kita, kemudian apalagi kecocokan, kenyamanan kita. Ini kan namanya being yourself. Nah, dalam hidup kita, ketika kita menghidupkan identitas-identitas, ini bertemu dua hal ini. Memainkan peran dan menjadi diri kita sendiri. Alhamdulillah, kalau peran yang kita mainkan itu cocok dengan passion kita, keinginan kita, being kita. Kalau ini luar biasa kalau bisa cocok terus. Jadi selalu peran yang saya mainkan itu memang doronganku begitu. Misalnya saya ini mahasiswa, Pak. Kok saya itu orangnya, Pak, suka sekali belajar, suka sekali baca buku, nyaman dengan dunia akademik. Ini peran dengan dorongan jiwanya sesuai. Yang sulit adalah ketika antara playing role dengan being ourselves ini berbeda. Ketika peran yang kita mainkan tidak cocok dengan dorongan diri kita, tapi terpaksa kita lakukan. Jadi saya itu sebenarnya suka bisnis, tapi kok terpaksa jadi PNS, akhirnya harus kerja seperti ini misalnya. Nah, ini kan berlawanan antara being dalam diri kita, dorongan diri kita dengan peran yang kita mainkan. Ada kalanya juga misalnya saya malas belajar sebenarnya, Pak. Saya itu kalau membaca buku tidak betah, Pak. Tapi kok saya ini mahasiswa. Kalau mahasiswa kan memang tuntutan perannya begitu. Nah, ini kan ada clash antara peran dengan hakikat diri. Ini nanti panjang sebenarnya membahas ini. Jadi bagaimana manage ketika sesuatu itu tidak nyambung. Yang pertama, rumusnya sebenarnya jangan lupa bahwa baik peran maupun passion, kecenderungan jiwa kita itu dua-duanya bukan harga mati. Jadi dua-duanya bisa ditawar. Jadi peran kita itu kan bukan harga mati juga. Misalnya kita mahasiswa tapi nggak cocok dengan emangnya opo kita wajib jadi mahasiswa? Itu kan bisa saja teman, sudahlah saya resign saja, saya mundur saja, tidak usah jadi mahasiswa, saya tidak nyaman. Keberhasilan hidup kan tidak
melulu ditentukan oleh ijazah kemahasiswaan kita. Meskipun saya juga tetap belajar, tapi kan tidak harus jadi mahasiswa. Belajar saya ya belajar kehidupan misalnya. Loh, itu kan bisa, berarti bukan harga mati. Passion kita juga bukan harga mati. Dorongan jiwa kita itu juga bukan harga mati. Kecuali bagi orang-orang tertentu yang manja, sentimental, atau idealistik yang tidak bisa ditawar. Jadi karakter kita itu kan kita yang membentuk. Jadi pembiasaan-pembiasaan kita. Jadi ya tinggal kita lanyahkan, kita biasakan, mungkin dorongan jiwa ini bisa berubah. Aslinya saya itu Pak males membaca, tapi lama-lama membaca ternyata asik juga. Lama-lama malah saya seneng baca kok Pak. Aslinya saya malas ke masjid, tapi sekali dua kali kok nyaman, lama-lama kok nyaman, kalau tidak ke masjid malah tidak enak. Nah, ini berarti apa? Dorongan jiwa itu bukan sesuatu yang tidak bisa ditawar. Jadi seandainya kelas pun tidak masalah, teman-teman ingin menghidupkan atau memperjuangkan yang mana. Tergantung prinsip-prinsip ideal dalam hidup yang ingin kita jalankan. Yang kedua, pastikan dalam kelas tadi, pertemuan antara peran dengan diri kita itu dua-duanya memang isinya kebenaran. Ya kalau salah satu keburukan, yang harus ditinggal adalah yang buruk dan yang salah. Entah di posisi mana kebaikan dan kebenaran itu yang harus kita hidupkan. Misalnya dorongan jiwaku yang salah. Peranku ini benar baik, ya tetap harus kita mau mengalahkan dorongan jiwa yang salah tadi. Saya inginnya senang-senang saja kok Pak, tidak mau kawin sih, mau asik-asik saja, itu dorongan jiwaku. Tapi kan sebagai seorang yang beradab, sebagai seorang yang beragama kan saya tidak boleh begitu. Itu kan peran adab di tengah masyarakat, peran agama, role sebagai orang beragama yang harus kita jalankan. Kalau dalam posisi ini kan kelihatan peran kita yang positif, baik, benar. Sementara dorongan jiwa kita yang ingin senang-senang saja itu tidak sesuatu yang positif. Berarti apa? Ya menangkanlah yang positif, yang baik. Kalau dua-duanya sama-sama baik gimana Pak? Dua-duanya sama-sama positif, ya silahkan saja dipilih. Mana yang diberati, berarti milih mana saja ya benar. Dan tidak masalah, wong dua-duanya bukan harga mati. Jadi mungkin ini diskusinya bisa panjang. Silahkan nanti setelah ini teman-teman bikin diskusi sendiri tentang bagaimana menyeimbangkan peran-peran yang harus kita mainkan dalam hidup dengan dorongan jiwa kita sendiri. Jadi identitas relasional kita sebagai orang Indonesia, sebagai seorang Muslim, sebagai orang Jawa, sebagai mahasiswa, sebagai kakak, sebagai warga masyarakat, dan lain sebagainya. Ini kan peran-peran identitas yang harus kita mainkan dengan diri kita sendiri. Dorongan jiwa, passion kita, hasrat cita-cita, ideal kita, dan lain sebagainya. Ini problem umum yang dialami dan dirasakan setiap orang. Baik, itu beberapa problem filosofis tentang identitas. Kita lanjutkan lagi. Ini lebih dalam lagi filsafatnya. Jadi ada teori begini kalau dalam filsafat ini. Kalau dalam filsafat ini namanya problem mind and body. Biasanya ada di philosophy of mind. Bagaimana orang menghayati identitas dirinya, identitas personalnya. Dalam dunia filsafat itu ada pertanyaan seperti ini. Mungkin teman-teman kalau ada waktu boleh ikut-ikutan mikir. Jadi yang pertama begini, pertanyaannya, apakah dirimu orang yang sama dengan dirimu 5 detik yang lalu? Atau dengan dirimu tadi malam, atau dengan dirimu tahun lalu 2021 misalnya. Saya misalnya, ini saya yang ngomong
tadi, 1 jaman yang lalu, waktu buka ngaji, dengan saya sekarang, di menit 1 jam lebih kajian ini masih orang yang sama atau sudah berubah? Ada perubahan enggak? Atau ya itu masih orang yang sama sih? Cara membuktikannya gimana kalau saya itu masih orang yang sama atau sudah berubah? Nah, apa sih buktinya bahwa kita ini orang yang sama terus-menerus? Kalau saya Faiz, ini Faiz yang sama dengan yang dulu ngaji filsafat di awal tahun 2013, apa sudah Faiz yang berbeda? Ketika ngaji filsafat sudah 300 sekian serinya. Teman-teman boleh bertanya begitu, aku ini orang yang sama ketika dulu lulus SMA atau sudah berubah? Kalau berubah apanya? Kalau tidak berubah apanya? Kalau berubah apa aku masih bisa dipanggil Faiz sebagaimana yang dulu? Apa aku ini orang yang sama atau tidak? Bagaimana kita bisa tahu bahwa kita ini orang yang sama? Ketika kita mau tidur terus bangun lagi, itu membuktikan bahwa yang bangun ini ya orang yang tadi tidur itu apa? Nah, ini buktinya mana? Nah, ini problem philosophy of mind kalau dalam filsafat. Ya teori-teorinya banyak. Ini saya jelaskan agak cepat ya karena pertimbangan waktu. Mungkin teman-teman silahkan mendalami. Ada beberapa teori untuk yang diberikan oleh para filosof untuk menjawab pertanyaan ini. Misalnya ada yang punya pandangan begini. Teori yang pertama ini namanya illusion theory. Teori ilusi. Kata teori ini tidak ada diri yang tetap sepanjang waktu. Kita ini berubah dari satu waktu ke waktu selanjutnya dan terus berubah menjadi pribadi yang baru. Nah, kalau kita menganggap bahwa ada sesuatu yang tetap dan sama dalam diri kita, itu ilusi saja. Itu namanya illusion theory. Jadi menurut teori illusion theory ini ya orang itu berubah terus. Kalau kita menganggap yang kita hadapi adalah orang yang sama dengan kemarin, itu ilusi dalam pikiran kita saja. Hakikatnya dia berubah. Bahkan ada argumennya, kalau secara fisik kan manusia pasti juga berubah. Saya mungkin 20 tahun yang lalu ya rambutku masih hitam, sekarang banyak ya hampir semua putih. Saya sekian tahun yang lalu mungkin lebih gemuk atau lebih kurus dan lain sebagainya. Dan mungkin sekarang lebih ringkih, dulu lebih tangguh dan lain sebagainya. Secara fisik manusia pasti berubah. Kalau ini kan mudah membuktikannya. Dulu teman-teman waktu SD tidak punya kumis, sekarang punya kumis. Ini kan kalau fisik sederhana, jadi pasti kelihatan perubahannya. Bahkan ada teori setiap 7 tahun sekali, tampilan fisik seseorang itu sepenuhnya mengalami perubahan. Bolehlah teman-teman nanti membandingkan foto-foto kita 7 tahun yang lalu misalnya. Coba dicek, terus berkaca sekarang. Kira-kira ada perubahan apa? Kalau di teorinya sih begitu. Kemudian pikiran apalagi, perasaan apalagi, persepsi apalagi, cara memandang hidup apalagi. Ini pasti juga berubah. Nah, teori yang pertama ini namanya illusion theory. Ini bisa ditemukan misalnya dalam gagasannya David Hume, Heraclitus, William James, termasuk Buddha. Dengan dalam Buddhisme kan ada konsep anicca, ada konsep anatta, ketidakkekalan, ketiadaan aku. Bahwa aku yang konsisten sepanjang waktu itu sebenarnya tidak ada. Yang ada itu aku yang berubah terus-menerus setiap waktu, setiap detik. Aku ini tidak sama loh dengan aku yang dulu. Jadi kalau teman-teman lagi gegeran dengan pacarnya kan biasanya sering digugat begitu. Kamu kok sekarang berubah, tidak seperti yang dulu. Loh memang manusia itu hakikatnya berubah. Jadi tidak mungkin sama. Kalau kamu nganggapnya sama itu hanya ilusi saja. Hakikatnya dia berubah. Oke, itu namanya illusion theory. Teori pertama. Ada teori kedua.
Teori kedua ini namanya body theory, atau kadang disebut physical continuity. Ini pemahaman yang namanya common sense. Biasanya kita pakai. Teman-teman ketemu saya dulu tahun 2013, mungkin generasi awal yang ngaji filsafat. Sekarang ketemu saya lagi, ya tetap merasa saya dulu ketemu Pak Faiz, ya sekarang ketemu Pak Faiz. Dan ini Pak Faiz yang sama yang saya temui dulu zaman tahun 2013. Ini namanya body theory. Jadi ketika kita berhadapan dengan sosok yang sama, meskipun mungkin fisiknya berubah. Mungkin dulu saya gemuk misalnya, mungkin dulu kumis saya panjang, sekarang tak potong misalnya. Itu kan berubah sebenarnya, tapi tetap kita sadari bahwa ini orang yang sama, Faiz yang sama. Nah, ini namanya body theory. Jadi, atau teori physical continuity. Meskipun sama sekali berubah, misalnya saya melakukan operasi plastik total misalnya, sehingga berubah sama sekali. Tapi kan kalau kita tahu ini Pak Faiz dulu, ya memang operasi plastik saja, sekarang wajahnya berubah, tapi tetap aku nganggep ini Pak Faiz. Ini namanya body theory. Jadi asal aku berhadapan dengan sosok ini, apapun perubahannya ya tetap dia orang yang sama. Nah, ini teori kedua. Ada teori ketiga, namanya soul theory. Kalau ini kebalikannya yang tadi. Kalau yang tadi yang hakiki itu yang fisik, kalau ini yang jiwa. Jadi ini kalau kita sering melihatnya lahir dan batin. Kalau ini yang hakiki itu ya yang batin, yang jiwa. Jadi kalau fisik ini berubah-ubah nanti mati. Kalau jiwa itu yang hakiki. Justru mengenali seseorang itu ya jiwanya. Apa yang ada di balik yang fisik. Nah, ini menarik kalau disambungkan dengan teorinya Plato tentang ide. Yang hakiki itu yang ada di dunia ide, yang barang ada kenyataannya itu tidak hakiki, selalu tidak sempurna. Nah, berarti identitas kita itu sebenarnya identitas identitas kejiwaan, identitas rohaniah. Kalau identitas fisik tidak bisa jadi pedoman. Nah, ini namanya soul theory, psychological continuity. Jadi psikologisnya, isinya. Mengapa sih tadi ketemu saya, meskipun wajahku berubah, teman-teman masih menganggap saya? Ya karena isinya, batinnya. Jadi karena batinnya masih Faiz yang dulu. Kalau tadi kan fisiknya meskipun berubah, tapi kan sosoknya masih tetap sosok yang itu. Tapi kalau ini enggak, bukan sosok, bukan fisiknya, tapi batinnya. Yang keempat ada perspektif memori. Nah, ini tokohnya antara lain John Locke. Kata John Locke, ya manusia itu, identitas manusia itu ya bukan tubuhnya, bukan psikisnya, tapi memorinya, ingatannya. Jadi orang itu masih orang yang sama kalau isi ingatannya masih sama seperti sebelumnya. Ini teman-teman boleh ngambil case ya untuk mudahnya menjelaskan. Misalnya ada orang yang amnesia total. Kalau di drama-drama itu kadang ada orang yang lupa sama sekali tentang dirinya karena penyakit tertentu. Nah, ketika orang lupa sama sekali tentang dirinya, ini kan hubungannya dengan memori. Dia, kalau versinya John Locke, ya bukan orang yang sama lagi. Kita tidak bisa memperlakukan dia seperti dia sebelumnya. Misalnya dia ini teman akrab kita sebelumnya. Bahkan kalau di drama-drama Korea itu ada yang sampai istrinya atau pasangannya. Kan sangat dekat itu harusnya. Tapi begitu kena penyakit itu lupa sama sekali. Itu kan setelah dia mengalami penyakit ini, kita tidak bisa memperlakukan dia persis seperti sebelumnya. Identitasnya berubah total. Karena dia lupa sama sekali dengan versi sebelumnya. Maka kata John Locke, identitas itu sebenarnya dasarnya adalah memori.
Siapa aku itu sebenarnya kita rumuskan dari ingatan kita selama ini. Nah, ini namanya memori teori. Jadi basis dari identitas kita adalah ingatan kita tentang siapa diri kita. Bayangkan misalnya ya teman-teman besok pagi bangun ternyata isi memorinya tertukar. Misalnya isi memorinya teman-teman ketukar dengan saya. Bangun pagi teman-teman merasa bahwa saya ini Faiz loh, tapi begitu berkaca kok bukan. Tapi kan secara identitas itu ya tergantung memori. Berarti aku hidup menjalani keseharian sebagaimana isi Faiz tadi. Nah, ini kan memori. Kita hidup itu berdasarkan memori. Kita bangun pagi misalnya merasa, oh ini anakku, itu istriku, yang sana adikku. Itu kan berdasarkan ingatan kita selama ini. Nah, ini tokohnya John Locke. Oke, baik. Berarti ada 4 perspektif tadi ya untuk bagaimana kita menegaskan siapa aku ini. Ada teori ilusi yang berpandangan tidak adalah identitas yang tetap itu sepanjang waktu. Kita ini manusia yang selalu berubah. Ada body teori, ya aku yang terlihat selama ini. Nah, kalau soul theory ya aku adalah apa yang aku rasakan dalam jiwaku selama ini. Kalau memory theory itu ya aku adalah sesuai yang aku ingat tentang diriku selama ini. Kalau teman-teman tanya yang paling pas yang mana Pak, yang paling benar yang mana Pak, ini kalau dalam filsafat seperti saya bilang di awal tadi ini, perdebatan dan diskusi ini masih berlangsung, masih banyak perspektif-perspektif baru. Apalagi hari ini muncul macam-macam problem, termasuk situasi-situasi seperti artificial intelligence, kesadaran-kesadaran baru tentang manusia. Ini juga nambah rame. Mungkin lain waktu bisa kita jelajahi lebih dalam. Hari ini mungkin teman-teman kenal, tadi saya singgung sedikit, misalnya operasi plastik. Orang bisa mengubah total tampilan fisiknya, meskipun isinya sama. Ini masih tetap orang yang sama atau tidak? Orang yang kehilangan ingatan total. Bahkan hari ini ada istilah multiple personality disorder. Orang yang mengalami merasa dalam dirinya ada banyak personalitas. Ada kok rasanya saya ini kadang jadi orang pemarah, kadang jadi kelihatannya kok sabar sekali, kadang jadi ada tabrakan-tabrakan. Jadi identitas dalam dirinya, orang merasa dalam dirinya ada beberapa personalitas yang bisa berubah-ubah. Belum lagi beberapa gejala sakit jiwa. Atau kalau teman-teman pernah membaca novel itu kan fiksi, Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Bagaimana orang itu yang paginya sih dokter, dia tulus bantu orang, malamnya jadi sosok yang mengerikan. Seperti psikopat-psikopat itu kan kadang kelihatannya lembut, kelihatannya manusiawi sekali kelihatannya. Tapi kalau keluar sisi sadisnya dia luar biasa sadisnya. Nah, ini kan fenomena-fenomena yang mungkin perlu dibahas lebih dalam, lebih luas. Cuma untuk malam hari ini kita belum banyak fokus ke situ. Paling tidak teman-teman ngerti dulu wacananya. Seperti saya bilang ya, ngaji ini kita awali dulu dengan nambah wawasannya dulu. Baik, jadi itu isu tentang bagaimana kita mengenali identitas personal kita, baik dari perspektif illusion teori, body teori, soul teori, maupun memory teori. Nah, ada lagi pandangannya William James. William James ini punya pandangan tentang identitas. Menurut dia, identitas dalam diri seseorang itu bisa ada 3 jenis yang bisa saling berbeda. Yang pertama, aku menurut diriku.
Yang kedua, aku menurut orang lain. Dan yang ketiga, aku yang sebenarnya. Ini beda-beda. Pemahamanku terhadap diriku mungkin beda dengan pemahaman orang lain tentang diriku. Bahkan bisa juga beda dengan kenyataan diriku yang sebenarnya. Misalnya, ada orang yang permisif, menganggap dirinya itu baik terus. Padahal hakikatnya dirinya itu buruk. Dirinya itu suka bohong. Tapi dia merasa, loh, kebohonganku itu kan beralasan. Kebohonganku demi kebaikan. Sehingga kebohongan itu dihitung sebagai baik. Sebenarnya kan dia bohong. Sebenarnya dia ini pembohong. Tapi dia memahami dirinya sebagai orang yang baik, mulia. Mungkin orang lain punya pandangan berbeda, mungkin dia tidak tahu faktanya, cuma ngerti setengahnya, ya dianggapnya, orang ini mungkin terpaksa bohong misalnya. Itu kan beda antara anggapanku tentang diriku, anggapan orang lain padaku, dan hakikat diriku yang sebenarnya. Maka kata William James, ketika dua orang bertemu, itu sebenarnya ada 6 orang yang hadir. Yang pertama apa? Yaitu pandangan masing-masing tentang dirinya. Jadi kalau dua orang bertemu, yang pertama ketemu itu pemahaman masing-masing orang, yang ketemu itu tentang dirinya sendiri-sendiri. Kemudian dua lagi yang ketemu adalah pandangan masing-masing tentang yang lain. Pandanganku tentang dirimu dan pandanganmu tentang diriku. Ini kan dua. Dan yang ketiga, hakikat yang sebenarnya dari diri masing-masing. Itu kan dua lagi, berarti 6. Jadi kalau kita ketemu 4 mata, itu sebenarnya yang ketemu tidak 4 mata, tapi 12 mata. Jadi yang dua orang pertama ini aku menurut diriku masing-masing, dua orang kedua aku menurut masing-masing kita menurut orang lain, dan yang ketiga aku yang sebenarnya. Ini masing-masing kan 2 jadi 6, matanya 2 jadi 12. Jadi pertemuan 4 mata itu sebenarnya pertemuan 12 mata. Ini menurut William James. Jadi kalau teman-teman nanti berefleksi, memahami diri, coba didalami lagi.